Ini adik ini namanya siapa? Wilson. Wilson. Wilson berlatih musik udah berapa lama? Oh, saya ngedrum dari kelas 2 SD. 2 SD? Oh. Masuk YouTube ya. Ini supporternya siapa? Supporter. Oh, supporternya siapa? Yang Kalasan Kalwa. Oh, udah tadi ya. Oke. Ibu supporternya sinten iki? Oh, penikmat tahun nggih. Pendukung acara nggih. Pentas adalah latihan, latihan adalah pentas. Tapi ketika salah satunya tidak seimbang, ya hasilnya juga akan berbeda. Ini fansnya siapa? Siapa? Yakin menang? Yakin ya? Mas, thank you loh ya. Siap. Semoga sukses dan mendapatkan hasil terbaik. Juara. Koreografer sekaligus pendiri Pragina Dance Group. Beliau pernah menjadi finalis Young Got Talent 2015 dan final Indonesia Got Talent tahun 2010 dan finalis Asia Got Talent tahun 2015 di Johor, Malaysia. Kita bersama tangan untuk Bapak Johor, luar biasa. Dan juri yang berikutnya yakni ada Bapak Eko Priyanto SSN MA, seorang penari, pencipta tari dan support ide pada senam selamat bangkit dan senam lansia sembada. Beliau telah menjadi sutradara dan koreografer opening dan closing ceremony program Paparda tahun 2022 dan saat ini beliau bertugas sebagai kepala bidang adat tradisi lembaga budaya dan seni di Dinas Kebudayaan Sleman. Ini penanganan beliau Bapak Eko Priyanto, luar biasa. Dan juri yang berikutnya ini ada Bapak Yunan Helmi, seorang musisi, produser, komposer dan telah menghasilkan ratusan karya lagu pop, single, lagu anak-anak, mas, himne dan jingle berbagai perusahaan. Selain itu beliau juga berpengalaman menjadi juri di berbagai kompetisi bidang musik dan beliau merupakan owner dari rumah produksi Presiden Musik Indo dan sekolah artis YH Star Academy. Dan untuk juri kita berikutnya sebelum itu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yunan Helmi, luar biasa. Oke, untuk juri kita yang keempat ada Bapak Prima Hansa Fitriadi Tanjung SIP, yang mana beliau seorang musisi piawai, pemain gitar, drum, piano dan berpengalaman dalam bidang penataan audio, produser dan musik konsultan. Dan saat ini beliau bertugas di Istana Kepresidenan Yogyakarta dan mengelola studio rekaman G8 Studio. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Prima Hansa Fitriadi Tanjung, luar biasa. Dan jadi kita yang terakhir ada Mas Alfian Empu Krisna, yakni seorang musisi, guru musik dan session player pada berbagai event. Selain itu beliau juga berpengalaman menjadi juri di berbagai kompetisi bidang musik dan beliau juga pernah menjadi pengajar di Sekolah Musik Indonesia Yogyakarta dan saat ini
beliau menjadi owner di Xiaomi Planner. Beri tepuk tangan meriah untuk Mas Armian, luar biasa. Lagu apa hari ini? Hari ini lagunya kita tentang beberapa satwa. Beberapa satwa. Oke, sukses ya. Sukses. Iwon, pasti Iwon. Terima kasih. Oh, udah, oke. Ada ayam ini Bapak. Kemudian ada bebek ini Bu. Kemudian ada tadi saya bawa yang besar gimana ya? Oh iya. Saya tahu banget ya apa yang kamu lakukan itu bukan hal yang sederhana, itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat susah, effortnya luar biasa, kreativitasnya luar biasa sekali. Sebagai produser rekaman, sebagai orang yang terjun di industri, bagaimana bakat-bakat itu pada akhirnya harus bisa relatable dengan apa yang kamu punya, itu harus pada akhirnya jadi duit. Waktu penonton mau kasih applause atau mau perhatian ke kamu udah mulai lanjutin lagi gitu. Jadi besok lagi agak tenang supaya penonton juga bisa masuk dalam performance. Gitu ya. Thank you Iwan. Terima kasih. Ini fansnya siapa? Siapa? Dewi Rona Puspita. Yakin menang? Oke. Yakin ya? Oke. Ayo kamu bisa jadi juara, bawa piala. Lego sini, Lego sana. Asik. Dukung siapa sih? Dewi dong. Biar juara apa sih? Sleman Ring Predator Gunung Gamping ambrol. Dasar hati mantap Dewi Rona jempol.
lumayan. Pertama, congratulations, selamat ya, udah masuk di final. Terima kasih banyak. Terus aku juga mengapresiasi bagaimana kamu bisa lebih bagus dari kemarin dengan memasukkan beberapa unsur kayak ada Bali, terus kemudian ada etnis-etnis lain gitu. Dan itu saya appreciate banget. Dan itu memang tidak mudah ya untuk bisa memasukkan etnis-etnis lain ke dalam sebuah tarian. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa tari Indonesia, terutama tari tradisional, baik itu yang klasik rakyatan ataupun yang folklore berkembang di masyarakat, itu memiliki patra-patrapnya sendiri, ya. Seperti kalau kamu Bali itu kan kalau semuanya kamu ngagem, itu kan ini harus dibuka, terus ini harus diriring seperti ini, terus matanya harus kebuka. Nah, hal-hal seperti ini harus kamu perhatikan lagi. Itu baru bagian kecil, ya. Jadi untuk kedepannya, ketika kamu masukin sebuah unsur ke dalamnya, diperhatikan dulu apa sih aturannya. Kira-kira tahu nggak karakter tarian ini? Diketahui jadi tarian ini itu berdasarkan dari kolaborasi tari kuda lumping, kemudian ada juga untuk tari angklung. Seiring perkembangannya zaman itu tarian ini biasanya digunakan untuk tarian persembahan. Dari mana asalnya? Dari Banyuwangi. Banyuwangi ya. Kalau tari di Banyuwangi itu biasanya karakternya kan kekebiaran ya, senang. Ya, nggak sakit toh? Enggak, alhamdulillah enggak. Kecapean nggak? Enggak juga. Alhamdulillah. Sebenarnya kita tahu ya, ini lagunya itu kan lagu, it's a big song actually. Terus menurut saya sebagai salah satu, ya saya juga sering nyanyi untuk opera-opera dan lain sebagainya. Ketika kita menyanyikan lagu big song, sebisa mungkin lebih bagus dari penyanyi aslinya. Kita tahu bahwa lagu ini tuh nggak ada falsetnya kalau kamu tahu, iya kan? Betul. Dan kamu berusaha untuk ngasih falset itu. Dan saya senang sekali dengan falsetmu. Cuman mungkin lebih diperhalus lagi untuk perpindahannya. Saya dan mungkin kami suka dengan penampilan Atika. Panggungnya ini besar sekali ya Atika, bukan 2x2. Artinya suatu saat mungkin bisa dieksplor lagi ke kanan, dieksplor ke kiri, terus lebih eye contact dengan penonton kan. Kalau di tempat seperti ini mungkin ada yang di atas, ada yang di mana-mana. Terima kasih banyak Dewan Juri. Kalian pasti bisa.
KN2 Ngagli. Kuih Ngagli. Di sini yang sama bola ke mana? Luar biasa. Sebenarnya saya berekspektasi hari ini kalian menampilkan suatu hal yang lain, ya kan? Seharusnya. Tapi saya nggak tahu kenapa kok hari ini tetap ini. Kenapa? Karena kita semua yakin sama penampilan dan kompetensi kita. Maksud ini kan tarinya sama kan dengan yang minggu lalu? Gitu. Nggak ada kepikiran untuk yang baru atau garapan yang lain begitu sebelumnya? Tidak. Mungkin kita takutnya nggak maksimal karena kita juga latihannya sudah sebulan penuh. Iya. Kalau ganti tarian lagi mungkin tidak. Mas juga melihat ada beberapa yang sedikit kecapean, kelihatan sekali karena tari itu nggak bisa dibohongi, serius. Kamu belajar 3 tahun dengan baru seminggu itu akan kelihatan sekali, ya kan? Kamu make up dari pagi, terus kemudian dengan make up yang baru saja itu beda. Gitu. Intensitas power dan lain sebagainya itu sangat kelihatan kalau di tari nggak bisa dibohongi. Jadi pesan Mas Joko untuk selanjutnya waktu make up dengan pentas itu tolong diatur sehingga nanti ketika pentas itu tidak mengurangi intensitas apapun. Ke kota Jogja sambil jalan cari makan. Mari bersama kita saksikan acara pada sore hari ini. Terima kasih. Untuk Gabriela Yuta Haga ini, semangat anakku. Terima kasih. Luar biasa. Jadi saya akan berbagi tips ya ketika kamu memang bener-bener pengen jadi penyanyi saya sebagai pencipta lagu yang sering dimintain lagu buat teman-teman Indonesian Idol dan juga saya bikin lagu buat Indonesian Idol. Ketika kamu referensinya adalah penyanyi yang itu lagi, maka kamu nggak punya diferensial dengan penyanyi yang lainnya. Karena beberapa penyanyi saya kemarin jadi juri juga semua nyanyinya jadi kayak mahal ini. Padahal salah satu yang penting di industri rekaman adalah bagaimana kita ini punya kebaruan, punya pembeda. Jadi performamu bagus untuk materi vokalnya oke. Hanya saja tadi saya sedikit terganggu di setiap kalimat selalu kamu bikin crescendo. Itu oke dalam 1-2 kalimat oke, tapi kan terus-terusan dari awal sampai akhir itu mengganggu. Ya, itu mengganggu dan sebenarnya kamu punya kemampuan untuk tembak nada yang tepat. Hanya saja sayang ketika kamu bikin crescendo jadi kurang yakin kesannya. Jadi kita yang nonton ini yakin nggak sih nada di sini ditembak di nada itu gitu. Satu aja ada crescendo tadi ya.
saya. Ini karya kamu sendiri atau ada penatanya? Jadi saya ini ada karya dari ini mahasiswi UNY. Berarti ada penatanya ya? Ada. Oke. Dikasih sanggup nggak? Ini sumber inspirasinya apa? Sumber inspirasinya tuh ini yang menceritakan tentang buat karya dari Janur. Menceritakan tentang alur prosesnya dari bertahap sampai jadi barang. Ya nanti nilainya akan jauh berbeda. Tapi kalau 30 detik kamu sudah bisa dapat, atau kalau nggak 10 detik pertama kamu sudah bisa mengambil perhatian semua orang, pasti nilainya akan berbeda, akan lebih tinggi. Dari kesulitan-kesulitan, keren banget, dan semoga dapat juara, dapat nomor. Amin. Terima kasih. Mungkin ke depan kamu sangat-sangat butuh kolaborasi dengan penyanyi, dengan karakter lain, dengan ya. Saya pernah produserin itu musisi berbagai genre. Saya bikin lagu, saya produserin itu dari dangdut, waktu itu ada dangdut, kemudian ada juga Dewan Gelas, terus ada Mandiri Cekidot, ada penyanyi juga dengan satu karya itu ada gamelan dan lain sebagainya. Karena menurut saya ketika kamu berdiri sendiri ya bukan fokus, tapi ketika kamu bikin karya terus dengan karakter seperti ini sendiri, kamu butuh merupakan formula lain sehingga viewernya Mana di mana juaranya, yang pasti Eclipse saja. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, ya Eclipse juaranya. Good luck for you, for my Eclipse, my Eclipse, my Eclipse, my Eclipse. Go Eclipse, go Eclipse. Got them all going. See everywhere going. Drop
sama seperti Pak Eko, congratulations ya, kalian sudah berusaha untuk bisa lebih baik dari yang kemarin. Tapi perlu digarisbawahi lagi untuk kedepannya ya, untuk kedepannya bahwa mengkolaborasikan itu tidak menempelkan, tapi mengawinkan. Jadi bagaimana satu karya itu tidak terpisah satu sama lain. Tapi untuk stage kalian kali ini memang mungkin level kalian masih di situ, tapi untuk kedepannya kalian tuh harus bisa membuat itu menjadi satu karya yang utuh, bukan karya yang ditempel, ya kan? Kalau di musik sama, tiba-tiba ngambil aransemennya ini, nanti dipotong tanpa jembatan yang jelas, ambil musik lain lagi. Di festival paling sering kayak gitu. Yang penting kelihatan kompleks. Makanya buat kedepannya, benar-benar saya harapkan ya. Ini kata-kata yang menarik tadi saya dapat dari beliau ya, dan saya sepakat sekali mengawinkan dan juga menempelkan itu dua hal yang berbeda sekali. Jadi kita kayak parsial ambil dari A nanti tambah B lagi C, itu beda banget dengan kita membuat sebuah komposisi yang memang itu ada alurnya dan ada bridgingnya yang benar. Siapa yang cantik? Dia. Siapa yang manis? Dia. Siapa yang terbaik? Dia. Dukung dia. Yamannya materi vokalnya kamu unik, kamu pembawaannya tuh menurut saya udah gak kayak orang lomba gitu lah. Kamu, saya tadi tuh ngobrol sama Mas Alfian ini, kamu salah satu penampil yang saya tunggu-tunggu banget gitu. Saya khawatir kamu mencurigakan terjadi kealpaan, ternyata kamu bisa mengeksekusinya sangat-sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dong? Terima kasih. Ini komplit sih, untuk entertain ini komplit secara visual oke, audio oke. Via saya harap setelah ini kamu dapat seorang mentor yang bisa menunjukkan jalan yang benar, jangan sampai tersesat ya. karena ini bisa menjadi sumber kehidupan untuk Via ke depan loh ini ya, karena ini talenta yang tidak semua orang bisa dapatkan di usia segini. Kesempurnaan yang sudah saya bilang depan tadi itu agak kurang nyatu dengan cara bernyanyinya. Koreonya masih ada beberapa yang seperti masih mikir, yang saya lihat ya, masukkan saja. Kemudian yang kedua itu coba lagi saya bicara masalah teknikal ya.
cara bernyanyi, jarak antara mulut dan mic ketika kita mengambil nada atau suara yang lebih tinggi, suara terutama, mungkin Dik bisa agak ditarik. Ini grup apa? Spotnya penyemangat. Oh, mengaten. Dan terus kayak ya pun deh. Iya, kita tampil beda. Oke. Yang lain. Oke, cakep. Menang di nanti. Oke. Saya tadi takutnya apa jangan monitornya kurang jelas, tapi ternyata terus itu jelas. Dan tentu juga ada sesuatu mungkin terganggu oleh videonya atau kurang banyak pendukungnya atau terganggu koneksinya yang berdiri tahu. Beberapa yang disampaikan saya tadi juga saya sampaikan. Kemudian saya juga mungkin akan lebih memperhatikan masalah komputer yang berhubungan dengan alat pendukung penyanyi di panggung, yaitu ada mikrofon, kemudian ada monitor. Mungkin kalau ada sesi soundcheck atau melodi alangkah baiknya, nah restu harus bisa mendengarkan musik dan vokal secara seimbang saat bernyanyi. Ketika kita meyakini ya kemampuan kita luar biasa buat semua peserta. Karena kan kalau kita kompetisi seperti ini kan 2 kali ya. Yang pertama kemarin seleksi ada 60 peserta dan hari ini 10. Jadi ketika next time kamu ikut lagi, itu persiapan sekalian 2 kali.